kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Morning, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji Bari, Bang Jenal. Semoga sehat. Assalamualaikum Bu Alia. Waalaikumsalam Ibu. Bu Indri Bu. Ya, gimana sehat Bu Indri? Alhamdulillah sehat. Bu Alia udah sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Udah negatif Bu, kemarin dapat PCR. Alhamdulillah. Jadi ada kalanya kita berharap negatif ya, Bu. Iya. Assalamualaikum Pak. Saya Mama Maura. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Alea Fazila. Namanya Siti Haja, kalau nama bukannya Zaza Hazara. Saya anak saya 2 loh Pak. Anak saya 2 Pak di SMA 60 loh Pak. Itu itu ya. Iya, kelas 10 sama kelas 11. Luar biasa. Saya pun alumni 60 Pak. Waduh. Nah, Yang sekarang itu cucunya Pak Sudibyo berarti ya. nah betul. Nah, benar. Betul. Jadi senior kita sekarang itu, Bu, yang punya 60 itu tinggal Pak Haji Sudibyo itu. Nanti Iya. berikutnya senior lagi Pak Happy. Disisain 1 ya Pak. Tahun depan pensiun, Bu. 2022 Oh, iya. beliau pensiun. Ya Allah, cuma sebentar deh ketemu Pak Dibionya ya. Dari Ibu Iin, mamanya Hilda. Namanya Oh iya. Ya, kelas 12 IPS 1. Saya juga alumni 60 loh, Pak. Nah, kalau datang ke 60 badannya harus miring, Bu. Ya, angkatan 8889. 8889. Iya. Kenal kenal Novi dong berarti ya. Satu kelas sama Ibu Livia. Ibu Livia. Ya. Novi Ibu kenal juga Novi. Kenal lah, saya juga kenal Mbak Novi yang itu Serabi. Nah, saya kenal. Ibu saya angkatan 89. Oh iya. Pak Lubis, saya orang tuanya Salima, orang tuanya Patan juga Pak. Assalamualaikum Pak, Bu. Saya orang tuanya Sutriana. Iya. Kamu angkat sendiri ya. Mama say hello dulu. Hello dulu ya, betul. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya orang tua Najwa kita dari kelas 11. Waalaikumsalam, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh, Pak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Tuhan Yang Maha Esa, dipertemukan dalam rangka pertemuan antara orang tua siswa kelas 10, 11, 12 MIPA IPS dan pihak sekolah di tahun pelajaran 2021-2022. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komite SMA Negeri 60 Jakarta, Bapak Insinyur Muhammad Ghazali, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta, Bapak Dr. Haji Bari Lubis MPD, yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah, dan juga Ibu Ketua Tata Usaha, dan juga Bapak dan Ibu guru para wali kelas 10, 11, dan 12 MIPA IPS, serta
Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10, 11, 12 MIPA IPS tahun pelajaran 2021-2022. Marilah sebelum kita memulai pertemuan ini, kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan walaupun pertemuan kita dengan virtual, dengan Zoom meeting, dan kita meluangkan waktu tidak menjadi sia-sia, mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah kita di mata Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita awali dengan berdoa. Bagi yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena boleh ya, ya nasta'inu bina syaratul mustaqim. Syaratul ladzina an'amta. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru serta orang tua siswa yang kami hormati, sebelumnya saya bacakan susunan acara rapat pertemuan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Ketua Komite SMA Negeri 60 Jakarta, kemudian nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan informasi baik itu dari wakil kurikulum dan juga wakil kesiswaan, dan di sela dengan tanya jawab, dan kita akhiri pertemuan ini nanti dengan berdoa. Marilah kita meningkat ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Komite SMA Negeri 60 Jakarta, yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Muhammad Ghazali. Pada Pak Ghazali dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Ghazali Hartoyo. Panggilan saya yang biasa Bapak Ibu di SMA 60 memanggil yaitu Pak Yoyo. Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 60 Jakarta, Bapak Bahari Lubis, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMA 60 Jakarta, Bapak Ibu Bagian Tata Usaha Administrasi SMA 60 Jakarta, anak-anak kelas 11 dan kelas 12 MIPA IPS SMA 60 Jakarta, orang tua murid kelas 11 dan 12 MIPA IPS Jakarta, dan yang sangat saya hormati Bapak Ibu orang tua murid baru kelas 10 MIPA dan kelas 10 IPS, dan juga anak-anakku tercinta, siswa baru kelas 10 MIPA dan siswa baru kelas 10 IPS. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita semua diberi kesehatan dapat hadir secara virtual di acara ini. Dan tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus kepada kesempatan pertama ini, saya sebagai Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta mengucapkan selamat datang anak-anakku tercinta kelas 10 MIPA dan kelas 10 IPS. Anak-anak kalian telah resmi menjadi siswa SMA 60 Jakarta yang kita cintai ini. Selamat datang yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid kelas 10 MIPA dan kelas 10 IPS. Bapak Ibu yang terhormat, sekarang telah otomatis
menjadi anggota Komite Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta. Alhamdulillah, siswa-siswa baru ini adalah hasil seleksi penerimaan murid baru di SMA 60 Jakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Banyak yang gagal untuk masuk SMA Negeri 60 Jakarta. Jadi, Bapak berharap siswa-siswa baru ini harus bersikap. 1. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diterimanya di SMA Negeri 60 Jakarta. Yang kedua, berniat untuk sungguh-sungguh rajin belajar. Ketiga, mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib SMA 60 Jakarta. Keempat, berteman, bersahabat, dan kompak solid yang positif terhadap seluruh siswa-siswa SMA 60 Jakarta. Kelima, hormat dan patuh kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru dan bagian tata usaha SMA 60 Jakarta. Siswa-siswi baru yang Bapak cintai harus mulai belajar rajin dan serius dari semester 1 untuk menyongsong kelanjutan belajar ke depan ke jenjang yang lebih tinggi. Khususnya belajar sungguh-sungguh dan rajin di semester 1 sampai dengan semester 5. Kepada yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid baru, marilah kita bekerja sama yang baik dengan komite sekolah untuk mensupport anak-anak yang kita cintai dan mensupport SMA 60 Jakarta untuk kemajuan anak-anak kita. Komite sekolah adalah organisasi wakil orang tua murid di SMA 60 Jakarta. Organisasi yang sejajar dengan pihak sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA 60 Jakarta. Mari kita bersama-sama bekerja sama dengan pihak sekolah demi mencapai keberhasilan dan kesuksesan kita semua, baik pihak sekolah ataupun anak-anak kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita akan belajar sistem daring atau online pada saat ini karena wabah COVID-19. Bapak Ibu harus mengawasi dengan ketat dan serius pelihara belajarnya anak-anak di rumah agar tercapai hasil yang maksimal dan berhasil mencapai cita-citanya dan juga keberhasilan untuk SMA 60 yang kita cintai. Mari kita berdoa agar wabah COVID yang telah berlangsung yaitu COVID-19 berlalu di bumi Indonesia tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sambutan saya, ada 2 poin yang akan saya sampaikan, yaitu 1, kita sebagai makhluk beragama, yaitu berdoa dan berusaha dan selanjutnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai saat ini, hari ini, semester ini, yaitu anak-anak dan orang tua murid selalu berdoa untuk keberhasilan cita-cita anak-anak kita. Bukan nanti pada saat semester 5 atau semester 6. Insya Allah dengan doa kita yang lama dan bersungguh-sungguh dari semester ini, insya Allah akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kedua, moto sekolah kita yang telah dicanangkan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta, Bapak Bahari Lubis, adalah sekolah terkemuka dengan akhlak yang mulia. Itu mencerminkan bahwa keberhasilan harus dicapai dengan akhlak yang mulia. Tetapi sebenarnya adalah dengan akhlak yang mulia, pasti insya Allah
akan berhasil dan tercapai cita-cita anak-anak kita. Semoga moto sekolah terkemuka dengan akhlak dan mulia, dapat menyertai anak-anak selama di SMA Negeri 60 Jakarta dan juga setelah memasuki jenjang perguruan tinggi negeri, di mana akan membawa nama baik dari SMA Negeri 60 Jakarta. Sekolah terkemuka dengan akhlak yang mulia. Demikian, sekali lagi selamat untuk anak-anak siswa baru dan orang tua murid siswa baru kelas 10 MIPA IPS. Demikian, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Pertama dan utama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Rabbi. Siang hari ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kenikmatan yang tak terhingga. Kita bisa bertemu sekalipun dengan virtual pada siang hari ini. Semoga dengan rasa syukur kita, Allah tambahkan nikmatnya buat kita semua. Kita terhindar dari penyakit, terutama yang sekarang lagi banyak melanda negeri ini. Yang saya hormati, ini Bapak saya, Bapak Haji Muhammad Ghazali Hartoyo, Ketua Komite SMA Negeri 60 Jakarta. Bapak Ibu Guru yang hadir, wali kelas, teman-teman perwakil, Pak Zainal, Pak Saiful, Pak Happy, Ibu Kasubag TU, dan yang paling saya hormati, sampai ketemu di sini pertama, para orang tua siswa atau wali, baik kelas 10, kelas 11, dan 12. Alhamdulillah sudah bergabung di sini sekitar 462 partisipan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, bagi yang belum sempat bergabung, bisa estafet informasi yang ada. Para orang tua yang saya hormati, sudah menjadi kewajiban buat sekolah menginformasikan keberadaan sekolah sesuai dengan kondisinya dan waktunya yang ada sekarang. Makanya pada minggu pertama saat KBM, sekolah wajib menyampaikan kepada kedua orang tua. Izin Bapak Ibu, seiring dengan kondisi Jakarta saat ini, akhirnya kita memutuskan untuk melalui virtual Zoom meeting hari ini. Tadinya kita kondisikan untuk bisa ketemu Bapak Ibu, biar lebih banyak, biar suasana harmonisnya lebih dapat. Kita berdoa sama-sama, ini tidak mengurangi makna yang ada. Bapak Ibu, orang tua yang saya hormati, sebagai laporan kepada Bapak Ibu, pada mulai Senin sampai hari Rabu, kita hari ini sudah kita laksanakan namanya masa pengenalan lingkungan sekolah untuk yang kelas 10. Di kelas 10 tahun ini kita menerima IPA-nya ada 4 kelas sebanyak 144 siswa dan IPS-nya 3 kelas sebanyak 108 siswa. Alhamdulillah tadi sudah ditutup. Terima kasih banyak Pak
Pak Ghazali, Pak Yoyo sudah membuka dan menutup acara itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam MPLS itu dari Sudin hadir, Kepala Sudin hadir, kemudian Kasidikmen hadir, Kepala Sudin Bapak Abdul Rahim, Kasidikmen Pak Koko, kemudian pengawas hadir Bapak Slamet, pejabat-pejabat pendidikan hadir, kemudian dari Biro Dikmental, dari kantor gubernur pun datang melihat kondisi sekolah kita yang alhamdulillah SMA Negeri 60 Jakarta menjadi piloting untuk sekolah kolaborasi. Zaman sekarang Bapak Ibu bukan kompetisi yang dipentingkan, tapi adalah kolaborasi. SMA Negeri 60 Jakarta mulai dari tahun 2019 sudah berkolaborasi dengan SMA Kemala Bayangkari. Sebenarnya juga sudah bekerja sama dengan Sekolah Internasional ACG. Ada 5 poin yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu terhadap Bapak Ibu semuanya. Yang pertama tentang kondisi saat ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui di rumah, anak-anak kita masih belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Disebut dengan daring. Kondisi ini kalau dipertanyakan sampai kapan, Bapak Ibu, doa kita semuanya, Pemprov DKI Jakarta sudah berupaya maksimal dengan upaya dan sekolah kita insya Allah sudah siap dalam segi fasilitasnya. Bapak Ibu dalam waktu dekat, tahun kemarin kita membangun ada 24 wastafel. Sementara kelas kita hanya ada 22. Jadi setiap kelasnya sudah ada wastafel dan menambah ada 3 kamar mandi. Sehingga rasio kamar mandi pun untuk yang anak perempuan 1:25, yang untuk anak laki-laki 1:40 sudah terpenuhi. Kondisi kita saat ini, kenapa belum bisa belajar tatap muka, mengingat pandemi yang hari ini masih belum bisa terkendali untuk nyaman dan aman buat anak-anak kita semuanya. Untuk bagaimana berikutnya, kita akan informasikan lebih lanjut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai sumber informasi, WA dari sekolah, tentunya kepada Bapak Ibu melalui wali kelas, merupakan info resmi. Dan juga tambahnya ada di laman atau ada di web SMA Negeri 60 Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua yang sangat wajib dekat sekali bersama dengan wali kelas. Bersama dengan wali kelas. Kalau saya bacakan wali kelasnya mungkin tadi sudah juga disampaikan. Mulai dari MIPA 1, Ibu Alia, 10 MIPA 1. MIPA 2, Ibu Yenis. MIPA 3, Bapak Pandu. MIPA 4, Ibu Suharmi. IPS 1, Pak Dede. IPS 2, Pak Arya. IPS 3, Bu Holilah. 12 IPA 1, Bu Tri Karyani. 11 IPA 1 maksud saya. 11 IPA 2, Pak Sarul. 11 IPA 3, Ibu Desvi. 11 IPS 1 Pak Sigit, 11 IPS 2 Bu Yiyin, 11 IPS 3 Bu Uji, 11 IPS 4 Pak Arif. Kemudian 12 IPA 1 Bu Wulan, 12 IPA 2 Ibu Astuti, 12 IPA 3 Bu Sri Suhandini, 12 IPA 4 Pak Dwi Santoso, 12 IPS 1 Bapak Hasim,
12 IPS 2 Ibu Nani, 12 IPS 3 Ibu Ratna, 12 IPS 4 Ibu Dwi Agustiani. Itu Bapak Ibu. Jadi info yang Bapak Ibu tanyakan kalau tidak jelas itu langsung kepada masing-masing wali kelasnya. Bapak Ibu yang saya hormati, info sekarang terlalu banyak katanya dan siapapun bisa meneruskan. Kalau saya sampaikan Bapak Ibu, khusus yang menangani dinas pendidikan, mulai dari gubernur, kemudian kepala dinas gubernur kita Bapak Anies Baswedan, kepala dinas Ibu Nahdiana, Kasudin Bapak Abdul Rahim, Kasatlak Kecamatan Mampang Perapatan, Ibu Vivi Intansari, kemudian kepala sekolah Bahari Lubis. Info yang resmi akan kita dapatkan dari sumber itu Bapak Ibu. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, seiring dengan yang poin kedua tadi, WA menjadi info resmi. Berarti info resmi yang Bapak Ibu dapatkan datangnya dari wali kelas. Insya Allah Bapak Ibu, yang wali kelas sampaikan itu adalah info langsung dari sekolah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, itu yang ketiga sekarang. Tadi Pak Gojali, Pak Yoyo, Ketua Komite kita sudah menyampaikan. Ini hanya mempertegas saja, biar ada juga kebanggaan kalau datang ke sekolah Bapak Ibu, jelas tertulis SMA Negeri 60 Jakarta. Di bawahnya tertulis, SMA 60-nya tertulis berwarna biru, di bawahnya tertulis warna kuning, sekolah terkemuka dengan akhlak mulia. SMA Negeri 60 Jakarta dari visi misinya menekankan akhlak mulia. Wakil Presiden kita yang pertama Bapak Ibu Muhammad Hatta itu menyampaikan kalau untuk pinter bisa didapatkan dari sekolah, bisa didapatkan dari belajar. Kalau untuk terampil bisa didapatkan dari pengalaman, masa kerja, masa berbakti. Namun Bapak Ibu, untuk berakhlak itu sulit didapatkan dari hal apapun kalau tidak pembiasaan atau kontribusi dari semua pihak. Bapak Ibu, orang tua, kami di sekolah pasti akan kewalahan dalam hal akhlak ini kalau dibiarkan hanya Bapak Ibu guru. Tapi kami yakin kepada Bapak Ibu, sinergi yang bagus dari orang tua semuanya akan membuat langkah kita atau beban kita lebih ringan. Bapak Ibu, tugas kita yang paling berat sebagai seorang orang tua, dan tidak ada oleh-oleh yang lebih mahal yang kita berikan kepada anak-anak kita daripada akhlak mulia. Terima kasih Pak Yoyo, beliau ini selalu menyampaikan hal ini. Karena memang satu tujuan kita semua Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu. Sebagai satu keluarga. Keluarga besar SMA Negeri 60 Jakarta. Hendaknya ada rasa yang selalu saya sampaikan, merasa memiliki. Merasa memiliki. Merasa memiliki itu indikatornya ada ikatan sosial, ikatan kekeluargaan dari kita. Jadi ada permasalahan, kita selesaikan secara kekeluargaan. Bagaimana kita melihat anak-anak kita. Bapak Ibu, saya selalu sampaikan kepada guru-guru kita dan insya Allah guru-guru kita memahami. Saya sampaikan, jangan menjadi guru kalau tidak menganggap yang di depannya adalah anak kandungnya. Tapi ternyata sebelum saya sampaikan itu Bapak Ibu kepada Bapak Ibu guru di SMA 60, hal itu sudah lama dilaksanakan dan itu terwujud di SMA Negeri 60 Jakarta. Kemudian
kewajiban kita sama-sama Bapak Ibu untuk mengharumkan rumah kita, untuk mengharumkan sekolah kita. Tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu, hal yang bagus kita sampaikan kemana-mana. Tapi jika ada yang kurang berkenan atau yang kurang bagus di mata atau di hati Bapak Ibu, disampaikan ke sekolah. Semoga kita dapat solusinya untuk selalu menampilkan yang terbaik. Kemudian lebih kita depankan berpikir positif. Lebih kita depankan berpikir positif. Kemudian berkolaborasi dalam hal kemajuan. Saya mencatat Bapak Ibu, suatu sekolah itu bisa bagus dituntut oleh 5 faktor. Bagaimana guru-gurunya, bagaimana orang tuanya, bagaimana murid-muridnya, bagaimana alumninya, dan bagaimana juga stakeholder atau pemangku kepentingan yang lain saling bahu-membahu. Kalau itu sudah harmonis dan bersinergi dengan baik, insya Allah sekolah kita akan baik. Tidak bisa hanya guru, tidak bisa hanya orang tua, hanya siswa, alumni. Itu juga dengan stakeholder, pemerintah yang mendukung. Alhamdulillah kita berada di DKI Jakarta Bapak Ibu. Sekaligus saya menekankan kepada Bapak Ibu. Di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Segala sesuatunya di sekolah Bapak Ibu, tidak ada pembiayaan serupiah pun untuk sekolah. Jadi saya menekankan utama yang kelas 10 yang sekarang. Jika anak kita atau siapapun mengatakan ada pembiayaan, tolong kami dikonfirmasi. Yang berhubungan dengan sekolah tidak ada Bapak Ibu. Termasuk yang kelas 10. Apakah ada kewajiban dalam waktu dekat ini menggunakan seragam SMA? Tidak ada Bapak Ibu. Yang terpenting anak-anak kami itu rapi. Untuk anak-anak laki-lakinya tolong dipesan yang masih ada rambut yang panjang. Sehingga kelihatan lebih santun saat virtual. Saat Zoom meeting bersama guru-gurunya. Segala sesuatunya Bapak Ibu yang penuh masih dipertanyakan, Bapak Ibu segera menanyakan. Menanyakan ke wali kelas, menanyakan ke kita, termasuk pada pertemuan ini. Saya sih berharap Bapak Ibu hari ini kita lebih banyak dialog, lebih banyak diskus. Kalau ada yang Bapak Ibu mau tanyakan, agar tidak ada keraguan lagi. Selamat bergabung yang kelas 10. Insya Allah Bapak Ibu tidak salah memilih SMA Negeri 60 Jakarta. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima terakhir. Pesan kepala dinas atau pesan gubernur kita selalu Bapak Ibu, warga negeri, warga sekolah, warga SMA Negeri 60 Jakarta hendaknya berperan dalam pencegahan COVID-19. Dalam pencegahan COVID-19. Apa saja usaha kita Bapak Ibu? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sampai tanggal 20, mohon tidak datang ke sekolah. Setelah itu nanti akan kita informasikan. Mohon juga mengindahkan, bahkan menjadi teladan dalam hal peran kita untuk pencegahan COVID-19. Menjaga imunitas kita. Karena sesungguhnya kalau semua sudah menjaga imunnya, sudah menjaga kesehatannya, berarti tidak ada lagi yang saling menularkan. Protokol 5M, COVID-19, itu dijalankan. Di mana-mana sudah dibuat, dan Bapak Ibu saya lihat yang datang ke sekolah selama ini sudah menjalankan. Pakai masker dan yang lainnya. Kemudian menjaga jarak, kemudian menjaga kerumunan. Kemudian ada yang paling penting dari Pak Kasudin sampaikan, atau beliau memanjatkan doa. Karena jika ikhtiar sudah kita lakukan Bapak Ibu, untuk lebih hati kita, untuk lebih tenang, merasa lebih kuat, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mohon kepada anak-anak kita Bapak Ibu untuk lebih stay at home, untuk lebih menahan diri dulu keluar dari rumah. Jika tidak ada kepentingan yang sangat penting sekali. Kita tidak ingin ternyata misalnya ada ditangkap oleh pihak aparat, wah siapa? Itu ditanya. Itu siswa SMA 60, kita tidak inginkan seperti itu Bapak Ibu. Jika tidak bisa jadi contoh, paling tidak bisa untuk contoh buat dirinya sendiri. Kalau itu sudah kita lakukan Bapak Ibu, insya Allah COVID ini segera berlalu. Bapak Ibu guru juga sudah sangat kangen dengan anak-anaknya Bapak Ibu untuk bisa bertemu di sekolah. Dan kami yakin Bapak Ibu orang tua di rumah jauh lebih berat bagaimana mengkondisikan anak untuk belajar. Kami sampaikan terima kasih banyak Bapak Ibu. Pada pertemuan hari ini juga Bapak Ibu kesediaannya untuk hadir. Salam sehat walafiat tanpa obat buat kita semua Bapak Ibu. Kita keluarga SMA Negeri 60 Jakarta. Saya Bahari Lubis sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta. Ucapkan kehadiran dari Bapak Ibu dalam virtual ini, saya ucapkan terima kasih. Salam buat anak-anak kita Bapak Ibu di rumah. Semoga anak-anak kita kelak menjadi pemimpin tauladan bangsa ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya berharap Bapak Ibu setelah ini kita nanti ada paparan dari kurikulum, ada dari kesiswaan, kemudian sebelum doa penutup kita nanti lebih banyak tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Bahari Lubis MPD. Yang saya hormati para wakil, Pak Zainal Arifin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pak Happy Panggabean, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Humas. Yang saya hormati para wali kelas 10, 11, 12, MIPA dan IPS. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 60 Jakarta. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Saiful Apandi. Saya saat ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 60 Jakarta. Saya sampaikan selamat datang khusus kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 10 MIPA dan IPS di tahun ajaran 2021-2022 ini. Mungkin bagi orang tua kelas 11 dan 12, ini bukan pertemuan virtual yang pertama, karena kita sudah mengadakan beberapa kali pertemuan virtual dengan orang tua di tahun yang kemarin. Selamat bergabung Bapak Ibu orang tua kelas 10. Selamat datang di keluarga besar SMA Negeri 60 Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, izin untuk share screen menyampaikan informasi dari bidang kurikulum yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini 3 poin saja Bapak Ibu. Terlihat ya Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, 3 poin yang akan kami sampaikan dari bidang kurikulum. Yang pertama, informasi akademik secara keseluruhan untuk kelas 10, 11, dan 12. Kemudian yang kedua, informasi akademik untuk kelas 11. Dan yang ketiga, informasi akademik untuk kelas 12. Bapak Ibu, yang pertama yaitu informasi akademik untuk kelas 10, 11, dan 12.
tahun pelajaran 2021-2022 ini yang untuk kelas 11 dan 12 sudah dimulai dari tanggal 12 Juli. Sementara untuk kelas 10, insya Allah besok tanggal 15 Juli akan dimulai PJJ efektif. Dan untuk kita ketahui bersama, kegiatan putra-putri kita di SMA 60 setiap hari untuk PJJ-nya atau untuk BDR-nya seperti yang terlihat di screen Bapak Ibu. Ini mengingatkan kita semuanya. Yang pertama yaitu dari jam 6.30 sampai jam 7. Ini kegiatan persiapan PJJ. Ini sudah dimulai, di mana ke jam 6.30 sampai jam 7 itu ada kegiatan pembinaan kelas atau literasi atau tadarus atau ibadah pagi. Jadi mohon Bapak Ibu orang tua sebelum jam 6.30 atau sebelum jam 6.30 ini sudah memastikan putra-putrinya siap untuk melaksanakan kegiatan PJJ. Karena jam 6.30 ini sudah mulai masuk kegiatan, yaitu kegiatan persiapan dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Masuk sesi yang pertama, Bapak Ibu, atau mapel yang pertama, itu dari jam 7 sampai jam 8.30. Kemudian istirahat 15 menit, lanjut sesi yang kedua jam 8.45 sampai jam 10.15, istirahat 15 menit, dan lanjut lagi sesi 3 10.30 sampai jam 12. Yang harus kita pahami Bapak Ibu, tentang istirahat di sini, kalau mungkin kita berpikir hanya 15 menit, Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa 90 menit PJJ yang dilaksanakan oleh siswa di setiap sesinya itu tidak full Zoom meeting selama 90 menit atau tidak full pemberian materi selama 90 menit. Tapi ada pembagian-pembagiannya. Kami sudah terbiasa dengan itu. Jadi artinya satu sesi ini tidak full harus bertemu maya gitu. Ada penugasannya, ada tugas mandiri, ada tugas kelompok, ada diskusinya. Jadi dengan istirahat ini tidak menunjukkan bahwa istirahatnya terlalu sedikit, karena di jam sesi 1, 2, atau 3 di setiap sesi maksudnya, itu anak-anak juga diberikan keluasan, tidak terfokus untuk menggunakan Zoom meeting. Bapak Ibu, jadwal PJJ yang kita terapkan di tahun ajaran ini itu adalah kebijakan sekolah dengan arahan dari pengawas. Ini kita sudah mendapatkan arahan dari pengawas seperti ini. Kemudian untuk jam 6.30 sampai jam 7 atau selama 30 menit, hari Senin Bapak Ibu, hari Senin itu kegiatannya adalah pembinaan wali kelas untuk evaluasi PJJ. Jadi setiap hari Senin Bapak Ibu wali kelas biasanya menggunakan Zoom meeting atau Google Meet bertemu secara virtual untuk mengevaluasi PJJ di minggu sebelumnya. Ini mohon Bapak Ibu mengingatkan putra-putrinya dan menyiapkan, artinya di hari Senin itu walasnya akan mengevaluasi di kegiatan PJJ di minggu sebelumnya, mungkin tentang kendala atau tentang penilaian atau tentang penugasan atau apapun yang berhubungan dengan proses KBM dalam PJJ di minggu sebelumnya. Itu akan dievaluasi oleh wali kelas masing-masing. Kemudian di hari Selasa dan hari Kamis jam 6.30 sampai jam 7 itu digunakan untuk kegiatan literasi. Nanti program literasinya, teknis untuk literasinya pasti akan disampaikan ke grup kelas ya. Jadi literasi yang kita gunakan adalah literasi digital. Nanti akan disampaikan dari tim literasi 60 melalui wali kelas masing-masing. Kemudian hari Rabu dan hari Jumat jam 6.30 sampai jam 7 ini digunakan untuk tadarus untuk yang muslim atau ibadah pagi untuk yang non-muslim. Tadarusnya dipimpin atau dipandu oleh guru sesi pertama, guru mapel pertama. Tapi dalam waktu tertentu biasanya kita menggunakan atau melaksanakan tadarus bersama. Jadi tadarus untuk kelas 10 semuanya atau tadarus untuk kelas 11 semuanya menggunakan Zoom meeting.
Itu nanti ada kegiatan-kegiatan tersebut pasti akan diinformasikan melalui grup kelas dan juga grup orang tua. Selanjutnya Bapak Ibu, di hari Rabu, sesi ketiga digunakan untuk pramuka kelas 11. Jadi ada pelajaran ketiga atau sesi ketiga 10.30 sampai 12, itu nanti ada kegiatan pramuka. Sementara kelas 10 jam 13 sampai 14. Ini fleksibel ya Bapak Ibu, 13 sampai 14-nya fleksibel. Dari pelatih pramuka nanti akan memberikan teknis yang tentunya tidak akan memberatkan ke anak-anak kelas 10. Nanti Berat. nanti ada kegiatan yang disampaikan untuk pramuka ini. Selanjutnya hari Jumat sesi ketiga Bapak Ibu digunakan untuk bimbingan karir untuk kelas 12 dari BK. Jadi sesi ketiga di hari Jumat, jadwalnya kalau hari Jumat berbeda Bapak Ibu ya, tinggal kita lihat di jadwal, dan soft copy-nya juga ini sudah di-share ke wali kelas dan insya Allah sudah diteruskan oleh wali kelas ke Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk yang hari Jumat jam 10 sampai jam 11.20 ini kelas 12 semuanya MIPA dan IPS akan mendapatkan bimbingan karir dari guru BK tentang strategi, tentang tips untuk mempersiapkan PTN atau pembelajaran efektif atau menghadapi UTBK dan lain sebagainya. Itu nanti guru BK sudah punya programnya, insya Allah dilaksanakan setiap hari Jumat di sesi ketiga. Kemudian Bapak Ibu, ini aplikasi pembelajaran yang biasa digunakan oleh para pendidik di SMA Negeri 60 Jakarta. Yang pertama grup WA Bapak Ibu, ini menjadi pintu utamanya. Semua informasi untuk kegiatan belajar selanjutnya itu dimulai dari grup WA. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, terutama orang tua juga harus mempunyai grup orang tua bersama wali kelas Bapak Ibu. Jadi mohon yang belum bergabung untuk segera bergabung dengan wali kelasnya di satu grup orang tua, karena nanti ada informasi yang mungkin diteruskan di grup anak akan juga disampaikan ke grup orang tua. Jadi apapun kegiatan di SMA 60 akan tersampaikan bukan hanya kepada peserta didik tapi juga ke orang tua. Jadi grup WA ini menjadi pintu utamanya. Kemudian ada beberapa aplikasi yang terlihat di sini Bapak Ibu, dan pengajar di SMA 60 biasa menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Zoom Meeting, Google Meet ini untuk video conference, untuk sinkronus ya, bertatap maya langsung menggunakan Google Classroom, Rumah Belajar, Moodle, Quizzes ini istilahnya asinkronus atau tidak langsung, tidak real time, bisa berupa penugasan atau bisa kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan secara offline atau luring. Bapak Ibu, selanjutnya ini kegiatan rencana penilaian di SMA 60 Jakarta. Jadwal yang terlihat ini juga ada di file yang disampaikan ke Bapak Ibu, yaitu file panduan dan informasi akademik. Yang utamanya yaitu ada di penilaian akhir semester. Ini biasanya gongnya ya Bapak Ibu, dari setiap penilaian-penilaian dalam satu semester itu rencananya akan kita laksanakan 29 November sampai 7 Desember. Kemudian penilaian akhir tahun ajaran 30 Mei sampai 8 Mei 2022. Ini secara detail Bapak Ibu bisa baca, bisa diingatkan mungkin ke putra-putrinya. Yang pasti yang perlu kita garis bawahi sama-sama Bapak Ibu, jadwal ini tentatif atau tidak pasti karena memang ada beberapa kegiatan yang biasanya kita sesuaikan, entah itu dengan kebijakan dinas atau dengan situasi dan kondisi. Cuma yang kita rencanakan adalah seperti yang Bapak Ibu, itu informasi yang pertama untuk kelas 10, 11, dan 12. Kemudian poin yang kedua Bapak Ibu, ini khusus untuk kelas 11. Ya, ini informasinya agak banyak, cuma saya rangkum saja. Bapak Ibu, untuk yang putra-putrinya di kelas 11 tahun ajaran ini, 2021-2022, ada program nasional yang akan kita laksanakan 2 bulan ke depan, yaitu asesmen nasional, atau disingkat dengan AN. Kalau dulu kita mengenal UN, ujian nasional.
ujian nasional sudah dihapus, ditiadakan, dan program pengganti UN tersebut adalah asesmen nasional. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 11, ada perbedaan AN dengan UN. Yang pertama, kegiatannya ya Bapak Ibu, ini dilaksanakan di September. Kalau UN dulu biasanya dilaksanakan di menjelang akhir tahun ajaran di bulan April. Kalau AN ini sekarang direncanakan di bulan September, minggu ketiga, 13 sampai 16 ya September untuk SMA. Nah, ini yang kedua untuk dilaksanakan untuk kelas 11. Jadi untuk kelas 11 nanti akan ada pelaksanaan asesmen nasional ya, bukan kelas 12 lagi. Jadi yang kelas 12 tidak ada asesmen nasional. Kelas 12 itu penilaiannya hanya ujian sekolah saja. Asesmen nasional yang dilaksanakan secara nasional di waktu yang sama itu untuk kelas 11. Dan Bapak Ibu, mohon kita pahami sama-sama, yang melaksanakan asesmen nasional ini tidak semua siswa kelas 11. Sekali lagi Bapak Ibu, asesmen nasional ini tidak dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 11. Tapi hanya sampel saja Bapak Ibu. Kalau kita lihat di bagian tabel ini, yang digunakan adalah sampel. Dan SMA Negeri 60 Jakarta sudah mendapatkan daftar nama siswa kelas 11 yang akan melaksanakan AN atau asesmen nasional. Jumlahnya ada 50 siswa. Dari jumlah siswa di kelas 11 yang sekarang 250-an ya, itu yang diambil untuk melaksanakan ini 50 siswa saja. Jadi hanya sampel saja Bapak Ibu. Nah, dari bidang kurikulum SMA 60 kami sudah membuat grupnya. Mungkin Bapak Ibu kalau menanyakan ke putra-putrinya, ada yang gabung di grup peserta AN 60, berarti peserta tersebut yang ditunjuk oleh kementerian, kita dapat daftarnya yang 50 itu dari kementerian, kami juga tidak tahu apa latar belakang penunjukan siswa tersebut apa, yang pasti sudah dapat daftarnya, kemudian siswa tersebut akan melaksanakan asesmen nasional. Bagaimana yang tidak melaksanakan asesmen nasional atau yang tidak ditunjuk, yang kira-kira ada 200-an siswa lagi, ya berarti tidak mengerjakan, karena AN ini bukan penentu kelulusan. Dan tidak ada akibat apa-apa untuk AN ini, tidak ada tidak ada akibatnya ketika nanti nilainya nggak bagus dan lain sebagainya, tidak ada. Karena ini asesmen nasional ini karena asesmen nasional ini untuk memetakan. Jadi poinnya adalah untuk memetakan bagaimana proses pembelajaran, bagaimana sistem pembelajaran di SMA 60 dan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, untuk Bapak Ibu yang orang tuanya, yang putra-putrinya di kelas 11, AN untuk 50 orang, kemudian pelaksanaan AN di bulan September minggu ketiga, kita insya Allah akan menyiapkan itu, sekolah akan menyiapkan itu, dan bagi yang tidak terpilih untuk AN, mohon Bapak Ibu tetap tenang karena tidak ada yang ikut pun tidak ada pengaruh apa-apa. Tidak ada pengaruh ke kelulusan, tidak ada pengaruh ke nilai mata pelajaran. Pemerintah melaksanakan AN ini, mengadakan AN ini untuk pemetaan kualitas pendidikan di satu satuan pendidikan. Jadi tidak ada pengaruhnya apa-apa. Untuk yang Bapak Ibu, yang putra-putrinya sudah masuk menjadi peserta yang 50 orang tadi, yang 50 siswa tadi, insya Allah kita tetap akan menyiapkan. Karena bagaimanapun juga ini program nasional, jadi kita akan selalu memberikan sosialisasi yang mungkin ada perubahan-perubahan di teknisnya nanti, dan itu kami sampaikan melalui grup. Dan insya Allah juga selalu akan kami teruskan informasinya ke orang tua. Itu Bapak Ibu yang kelas 11 tentang asesmen nasional, dan ini yang terakhir, poin yang terakhir Bapak Ibu untuk yang kelas 12. Perlu kami informasikan
data per 8 Juli 2021 ini untuk memotivasi putra-putri Bapak Ibu yang di kelas 12 sekarang, kakak kelasnya tahun pelajaran 2020-2021 kemarin, itu yang sudah mengikuti tes ke berbagai macam perguruan tinggi dengan berbagai macam jalurnya, sampai tanggal 8 Juli yang terdata sudah 122. Dan kampus yang dituju yang sudah menerima putra-putri kita tahun ajaran kemarin, itu seperti yang terlihat di screen Bapak Ibu, kampus-kampusnya ada 27 perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Dan ini datanya insya Allah masih tetap akan terus bertambah Bapak Ibu, karena masih banyak perguruan tinggi negeri yang saat ini sedang melaksanakan seleksi dan anak-anak kita juga mengikutinya, dan juga dari kedinasan. Kedinasan ini masih proses penyeleksian. Mudah-mudahan akan terus bertambah. Terakhir Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya di kelas 12, 3 tahun terakhir 2019, 2020 dan 2021 data yang sudah kita kumpulkan dari siswa-siswi SMA Negeri 60 Jakarta yang masuk PTN dan kedinasan, jumlahnya 422 siswa selama 3 tahun terakhir, atau rata-rata 140 ya setiap tahun bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Berharap Bapak Ibu tentunya untuk yang kelas 12 dengan komunikasi yang baik antara kami dari wali kelas dengan orang tua, ada komunikasi yang efektif. Ini nanti sinergi dari Bapak Ibu orang tua dalam berkomunikasi dengan wali kelas, kemudian dengan sekolah, dengan bidang kurikulum kesiswaan, dengan Bapak Kepala Sekolah, ini akan menjadi sinergi yang luar biasa, khususnya untuk kelas 12 ini mudah-mudahan di tahun 2021-2022 menambah jumlah peserta didik yang masuk di PTN, dan insya Allah mudah-mudahan kampus dan jurusan yang dituju juga bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Itu harapan kita semuanya. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan dari bidang kurikulum SMA Negeri 60 Jakarta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dek, kok ini begini sih, Dek? Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Negeri 60 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Bahari Lubis MPD, yang sama-sama kita hormati Ketua Komite SMA Negeri 60 Jakarta, Bapak Haji Insinyur Muhammad Gojali Hartoyo. Terima kasih Pak Yoyo, panggilannya secara hari-harinya Pak Yoyo. Yang saya hormati para Kepala TU, Kepala Subak SMA Negeri 60 Jakarta, Ibu Eva Sofia SPD. Yang saya hormati para wakil, Pak Saiful Afandi, Pak Happy, selaku wakil bidang kurikulum dan wakil Humas dan Sarana. Yang saya sangat hormati ya, Bapak Ibu wali kelas 10, 11 dan 12, dan yang sangat saya hormati karena baru kali ini kita bertatap muka, Bapak Ibu orang tua atau wali kelas 10,
11 dan 12, baik MIPA maupun IPS. Alhamdulillah dengan nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, kita bisa bertatap maya secara virtual dalam acara pertemuan dari pihak sekolah dengan orang tua baik kelas 10, 11, dan 12. Ya. Sebelum saya menyampaikan poin-poin dari bidang kesiswaan, mohon izin saya memperkenalkan diri ya, karena kita jarang ketemu secara tatap muka ya, tatap secara maya aja, secara virtual juga bisa dihitung ya. Nama saya Jainal Arifin. Untuk periode 2019-2023 saya mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nanti saya dibantu oleh Bu Olila, Pak Arya Pikuku, kemudian Pak Ustadz Sahrul. Kemudian juga dibantu oleh pembina OSIS, Pak Arif dan Bu Susi. Ya, itu. Selain tugas tambahan, saya mengajar bidang studi. Kalau zaman Bapak Ibu nih PMPKN, sekarang namanya PPKN di kelas 12, baik MIPA maupun IPS. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari bidang kesiswaan, nanti saya tidak akan menjelaskan secara terperinci. Kalau memang sudah disinggung, dijelaskan di bidang kurikulum, saya hanya sedikit saja. Nah, untuk bidang kesiswaan, ini ada 4 poin yang saya sampaikan. Ya. Nah, untuk poin yang pertama, mohon bantuan Pak Pandu, PPDB, ya. Pandu, PPDB, ya, terus PPDB, lanjut, PPDB Pak Pandu, terus PPDB sebelumnya PPDB, oke cukup, ya. Nah di sini kenapa saya jelaskan PPDB? Poin pertama, Bapak Ibu guru dan orang tua yang saya hormati, poin pertama yaitu jumlah siswa kelas 10, 11, dan 12. Ya. Saya untuk kelas 10, saya mengucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 60 Jakarta. Ya, untuk kelas 10. Ya. Nah, suara saya kedengaran, Pak Sim? Pak Sim, kedengaran? Ya. Ya, kedengaran. Untuk jumlah siswa ya kelas 10 ya, jadi tertulis jurusan MIPA jadi 250, MIPA-nya 143, IPS 108 ya, dengan rincian pada saat penerimaan peserta didik baru ya, jalur prestasi itu ada 26 tambah 19, 7 tambah 12 ya. Itu ada kurang lebih ya, ada 26 tambah 19 ya. Ini secara non prestasi akademik, prestasi non akademik, MIPA-nya 7, IPS-nya 5. Kemudian jalur inklusi, ini jalur afirmasi pertama. Jadi kita nerima hanya 1 di jurusan IPS. Untuk jalur afirmasi kedua, MIPA 36, IPS 27. Untuk jalur zonasi, MIPA 72, ya, IPS 54. Tapi untuk jurusan MIPA, belum kali.
Yang mengundurkan diri 2. Ya, yang tidak lapor dan tidak ditemukan alamatnya, ini jurusan IPS ada 1. Ya. Nah, akhirnya 2 jurusan MIPA, 1 jurusan IPS, inilah yang diisi di tahap kedua. Kalau tahap 1 kan jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, ya ini tambahan jalur pindah tugas dan orang tua. Alhamdulillah jalur PTO, Bapak Ibu guru dan orang tua, jalur PTO, karena jalur anak orang tua anak guru nggak ada, 3 IPA, 2 IPS, dua-duanya lapor diri. Ya, jadi jumlahnya 251 untuk kelas 10. Untuk kelas 11 jumlah siswanya 280. Ya. Untuk kelas 12 jumlah siswanya 286. Memang di kelas 10 memang nanti ada bangku yang masih kosong 1, ya, nanti Bapak Ibu orang tua itu nanti akan diisi di semester 2. Ya. Jadi untuk sementara ini di semester 1 seharusnya 252, 1 tidak mengundurkan diri, maka dikosongkan selama 1 semester. Diisi di semester 2. Ya. Nah, untuk kelas 12 jumlah seharusnya 288. Tapi ternyata jumlahnya 286. Ada bangku kosong di jurusan MIPA 1, 12 MIPA di kelas 12 MIPA ada 1, di 12 IPS ada 1. Alhamdulillah pada hari ini ada siswa yang ingin mutasi di kelas 12 IPS. Ya, ada 1 bangku kosong yang ikut 1, ya. Besok di hari Kamis kita baru umumkan, ya. Nah, kalau kita total jumlah siswa di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 jumlahnya 817, ya. Dari seharusnya secara rasio 820, ya. Karena memang beda kelas 11 dengan kelas 10 yang sekarang. Ya, itu untuk jumlah siswa Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, Pak Pandu, tolong tata tertib PJJ, tolong Pak Pandu. Ya. Terus lagi ke atas. Ya. Poin A-nya Pak Pandu. Terus satu lagi. Nah, oke. Ya. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, balik lagi yang pertama, Pak Pandu. Sama A, poin A. Pak Pandu. Oke ya. Untuk kehadiran peserta didik, ya, untuk ini dari bidang kesiswaan tidak akan menjelaskan secara mendetil. Tadi sudah dibahas, sudah dijelaskan oleh Pak Saiful selaku bidang kurikulum. Saya di sini hanya mempersat. Tolong Bapak Ibu orang tua atau wali mohon sebelum jam 6.30, ya, mohon Bapak Ibu orang tua atau wali untuk mengingatkan putra putrinya untuk siap bergabung, ya, pada mulai hari Senin sampai hari Jumat, apa itu kegiatan pembinaan, kegiatan tadarus dan literasi. Ya, ini mohon bantuan Bapak Ibu orang tua. Ya, lanjut Pak Pandu, kehadiran. Poin B, Pak Pandu. Ya,
Ini mohon jadi perhatian Bapak Ibu orang tua ya, mengenai ya ketentuan kehadiran peserta didik dalam kegiatan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Untuk kelas 11 dan kelas 12 ini sudah disosialisasi oleh wali kelas ya. Memang untuk tata tertib SMA Negeri 60 Jakarta ya, mulai tahun pelajaran 2020-2021 kita sudah menggunakan tata tertib yang sudah diamandemen, yang berpedoman dengan tata tertib yang didasari dari edaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ya. Dan alhamdulillah yang kelas 10 yang sekarang jadi kelas 11, buku tata tertib tatap muka dan PJJ sudah kita berikan. Ya. Dan mudah-mudahan nanti untuk yang kelas 10 dan kelas 12 ya, di samping nanti ada sosialisasi dari wali kelas, mudah-mudahan pada saat kelas 10 dan kelas 11 ya, karena kita dalam suasana PPKM ya, kok nanti ya mudah-mudahan pandemik ini cepat berakhir, kita bisa bertatap muka. Nah, kalau masih belum selesai, nah, memang memungkinkan untuk datang ke sekolah untuk mengambil buku perpustakaan. Ya, mudah-mudahan dari pihak sekolah kelas 10 dan kelas 12 kita bekali tata tertib SMA Negeri 60 Jakarta yang sudah diamandemen, yang mulai berlaku tahun pelajaran 2020-2021 ya. Yang jelas untuk kelas 11 baik MIPA maupun IPS kemarin pada semester ganjil sudah kita titipkan ya. Jadi di situ akan dilihat sesi 1 mengikuti, sesi 2 mengikuti, sesi 3 mengikuti, maka siswa itu dianggap hadir pada hari itu. Ya. Karena di sini saya tidak akan menjelaskan, ya nanti wali kelas akan kita berikan, kemudian kita share. Ya. Ini sampai tidak mengikuti, kemudian mengikuti dianggap hadir terlambat. Tidak mengikuti sesi 2, mengikuti sesi 3, dianggap tidak hadir. Ya. Walaupun nanti di poin ke-6 mengikuti, tidak mengikuti, ini bisa aja dianggap tidak hadir atau dianggap hadir dengan catatan siswa yang bersangkutan dianggap ya mohon maaf bolos. Ya. Ini ketentuan. Ya. Kemudian poin yang ketiga, pakaian. Tolong Pak Pandu, pakaian seragam. Pak Pandu, ya. Ini poin ketiga, ketentuan pakaian seragam. Kalau untuk peserta didik kelas 11 dan kelas 12, ya, mohon maaf Bapak Ibu orang tua, ini nggak jadi masalah. Kita juga sudah sosialisasikan. Ya. Yang jadi untuk kelas 10 tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Bahari. Dari hari Senin sampai hari Jumat ya, memakai baju seragam sekolah asal. Ya, bagaimana ketentuan dari SMP sekolah asal? Ya, dari pihak sekolah tidak wajibkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau membeli di luar, silakan. Ya, ini ya. Jadi untuk ketentuan pakaian seragam. Ya, ini untuk poin yang ketiga.
tolong untuk ketentuan pakaian seragam pada saat Gojek PJJ, pada saat Jum, maksudnya gimana? tolong bantuan Bapak Ibu orang tua untuk mengingatkan putra putrinya. Ya, sekali lagi pada saat mengikuti Jum, mengikuti PJJ, tolong putra putri Bapak Ibu diingatkan pakaiannya. Terakhir, poin keempat mengenai enggak Pak, tadi yang enggak ada masalah rambut, ya. Mohon nanti Bapak Ibu orang tua tolong diperhatikan putra putrinya bagaimana rambutnya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang berkenan, mohon maaf, dan saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. orang tua Elsa Triana, kelas 10, MIPA 3. Saya mau Elsa. nanya Pak, bagaimana Mama Mas Elsa. buku pelajaran ya Pak? Ya, buku pelajaran. Oke, Ya. buku pelajaran. Mama Elsa, kelas Ya. 10. Ada lagi, Bu? Halo Bapak? 3 aja Pak ya. Ya, 3 aja, 3 cukup Ya. lah. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak, Siapa? namanya Justin Levina. Justin. Kelas berapa Justin? 10 10. MIPA Justin. Ya, silakan Mama Justin. Begini Pak, anak-anak setiap pelajaran PJJ itu kan suka ada yang kesulitan ya dengan pelajarannya, misalnya ada PR atau segala macam. Itu kalau yang dulu di SMP saya lihat mereka jadi bikin seperti diskusi kelompok gitu ya di WA, bikin grup gitu. Apakah di SMA ini maunya saya sih gitu, guru juga bisa untuk dihubungi kapan saja untuk anak bertanya. Kalau dulu kan mereka jadi seperti apa gitu ya, seperti tanpa panduan gitu kan. Memang sih daring kita mengerti, tapi tetap anak-anak butuh roh seorang guru kan hadir di situ pada saat ada kesulitan-kesulitan gitu. Jadi saya mohon untuk selanjutnya gitu guru-guru diberi kemudahan anak-anak mengakses untuk bertanya. Segitu aja Pak, terima kasih Pak. Oke ya, terima kasih. Satu lagi Bapak tadi. Ya Pak, saya Mama. Ya. Halo. Halo, saya Pak. Ya, Pak. Siapa dengan siapa? Ya, Muhammad Faiz Zidan. Ya. Muhammad Faiz, Bapak Muhammad Faiz Zidan. Silakan Muhammad Faiz. Ya. Untuk seragam sekolahnya kapan bisa ininya Pak? Dibelinya. Faiz Zidan kelas berapa Pak? 10 ya? Nah, kedua sama IPS 1. 10 ya, kelas 10 IPS 1. Udah, ya. cuma Halo Bapak Faiz. Iya. 10 IPS 1 ya. Udah ketangkap masalahnya. Ya, terus. Ya. Silakan Pak, mungkin. Atau ada biar satu lagi Ibu tadi nggak apa-apa, 4 nggak Satu apa-apa. lagi. Ada tadi Ibu yang mau nanya tadi. Ya. Silakan Ibu siapa nih? Ibu Ibu Aas. As, Febriani. Mama Amel. saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Iya. Ya. Saya dengan Mama Amelia ini kelas 10 MIPA 1. Ya. Saya mau Silakan. menanyakan itu Pak, besok kan jadwal vaksin untuk kelas 10 ya Pak di PMI pusat ya Pak ya? Ya. Itu untuk pembelajarannya bagaimana Pak? Apa diliburkan dulu untuk anak kelas 10 atau masih tetap mengikuti pembelajaran? Ya.
Oke. Itu aja, Pak. Ya. Sudah ya. Ya Pak Hasim ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Tidak. Ya, pertanyaan luar biasa Bapak Ibu. Ini semua memang rata-rata dari orang tua kelas 10. Yang pertama dari orang tua Elsa. Mohon maaf kalau ada salah sebut namanya ya. Bapak Ibu, buku pelajaran saya juga sudah sampaikan kepada anak-anak kita. Sampai saat ini buku pelajaran kita semua lengkap. Hanya saja belum boleh didistribusikan buat anak-anak. Mudah-mudahan setelah tanggal 20 sudah boleh diambil. Nanti teknik pengambilannya kami akan beritahu. Biasanya mengambilnya bertahap. Jadi kita buat bertahap mulai dari kelas MIPA 1 sampai IPS 3 biasanya. Nanti akan kita susun ya Bu. Untuk sementara apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang mungkin bisa dicari materinya di internet atau di mana boleh. Sementara ke sekolah belum diperkenankan. Di Bapak Ibu seperti itu. Karena adanya PPKM ini. Nanti akan kita semua sudah disiapkan, tinggal bagi aja Bapak Ibu. Nanti anak kita yang akan mengambilnya. Nanti akan kami berikan waktunya, sesuai dengan waktunya anak-anak kita akan mengambil. Ya Bu Elsa ya. Ya, makasih ya Pak ya. Ya. Kemudian ini Ibu mamanya Justin ya. Mamanya Justin 11 MIPA 4. Bapak Ibu sekarang namanya MIPA. MIPA itu program MIPA, Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kalau IPS, IPS saja, bukan MIPS, tapi IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, gitu Bapak Ibu. Kalau dulu kita mungkin IPA, IPS, gitu aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau bilang IPA, IPS juga nggak apa-apa, sama aja. Kesulitan belajar Bapak Ibu, itulah hebatnya guru-guru kita Bapak Ibu. Kesulitan belajar itu di SMA itu akan dibuka, apalagi dengan adanya sekarang Merdeka Belajar. Mengajar pun Bapak Ibu pasti akan melihat perbedaannya masa Ibu dulu SMA atau masa anak-anak kita SD, SMP. Di SMA itu guru lebih-lebih sebagai fasilitator. Dalam hal belajar seolah-olah kelihatan kadang-kadang anak dan gurunya dengan Bapak Ibu gurunya berbeda. Justru memang itu dirangsang kadang-kadang untuk kelihatan berbeda. Yang pada akhirnya mengambil kesimpulan. Itulah cara anak-anak kita dididik atau diajari untuk berpikir kritis. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kolaborasi itu menjadi sangat penting. Salah satunya tidak hanya berkolaborasi dengan SMA Kemala Bayangkari, dengan sekolah-sekolah yang lain juga. Nah, bagaimana dengan kesulitan belajar? Kesulitan belajar bisa teratasi dengan membentuk kelompok belajar. Membentuk kelompok belajar selalu berdayakan gurunya, ya. Di sekolah kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa jadi saat KBM pun, saat kegiatan belajar mengajar, saat BDR, terkesan diskusi. Memang itu cara gurunya, membentuk grup-grup diskusi. Jadi diskusi itu Bapak Ibu tidak hanya di luar jam mata pelajaran. Sehingga anak-anak bisa mengambil kesimpulan dari hasilnya. Tidak lagi, kalau grafik saya gambarkan begini Bapak Ibu. Kalau anak kita waktu SD dulu grafiknya itu lingkaran. Gurunya ada di tengah. Mulai SMP mulai berbentuk U. Gurunya ada di tengah. Nah, begitu dia SMA garis lurus saja. Gurunya ada di depan. Jadi lebih-lebih bagaimana anak-anak untuk berdiskusi, bagaimana anak-anak untuk mencari lebih dahulu. Ya, sehingga banyak menanyakan pada forum diskusi. Guru kalau ada anak bertanya tidak boleh langsung menjawab pertanyaannya. Justru dirangsang anak untuk mencari dulu atau malah diminta teman-teman yang lain untuk menjawab. Jadi nggak boleh guru langsung menjawab. Mungkin kalau di SD langsung, bukan berarti gurunya nggak bisa. Tapi kalau dibuat seperti itu nanti tidak membuat anak untuk mencari tahu lebih dahulu. Nah itu Bapak Ibu. Nah itu yang jadi
Ibunya Justin tadi, kesulitan belajar itu selalu dipandu oleh Bapak Ibu guru yang ada. Tidak akan dibiarkan Bapak Ibu. Ya. Oke. Ini orang tua Faiz atau Bapak Faiz. Bapak Faiz ya. Bapak Faiz dari 10 IPS 1. Saya sampaikan Bapak Ibu, anak-anak sudah tahu, dalam pra MPLS pun sudah saya sampaikan, seragam sekolah tidak menjadi kewajiban saat ini. Kewajiban anak-anak kita mengikuti pelajaran saja dulu, sesuai jadwal. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke sekolah nanti setelah tanggal 20, di sana ada ditulis 5M. Salah satunya Bapak Ibu, malu datang terlambat. Warna dari SMA Negeri 60 Jakarta itu on time. Tepat waktu memulai dan tepat waktu untuk mengakhiri. Itu Bapak Ibu. Jadi seragam sekolah nanti Bapak Ibu nggak usah dipikirkan sekarang. Jadi cukup belajarnya saja dulu. Nah, apakah itu nanti ada misalnya sekolah menyiapkan melalui koperasinya, nanti Bapak Ibu di koperasi sekolah ada. Nah, tentang koperasi sekolah selalu kita sampaikan Bapak Ibu. Sebenarnya nanti pengurus koperasi yang menyampaikan. Koperasi sekolah tidak boleh misalnya menjual seragam atau apapun yang serupiah pun lebih mahal dari harga pasar. Hanya boleh menjual kalau lebih murah. Sama saja tidak boleh Bapak Ibu, tapi wajib lebih murah. Karena koperasi sekolah tidak menyewa sekolah. Jadi hanya lebih memudahkan untuk memfasilitasi anak didik, memfasilitasi orang tua. Kenapa? Karena kalau mungkin belinya di sekolah atau di mana berpikir sudah pasti tepat. Ya, itu biasanya sering orang tua. Sesungguhnya dan tidak ada kewajiban Bapak Ibu untuk membeli di sekolah atau di koperasi sekolah. Karena di mana-mana pun ada. Modelnya silahkan ditanyakan. Itu di tata tertib ada. Kemudian Ibu Aas. Jadwal vaksin. Bapak Ibu tadi kita sudah koordinasi dengan pihak kurikulum. Vaksin besok Bapak Ibu yang terdata kelas 10 dan kelas 11 itu hanya sekitar 176 siswa. Jadi tidak sampai separuh anak kita Bapak Ibu. Pengalaman tadi yang datang kelas 12 terdata 110, yang datang itu hanya hampir 10. Jadi Bapak Ibu jadwal belajar tetap, hanya saja yang vaksin itu hanya sekitar 1,5 jam antrinya. Absen saja dulu Bapak Ibu. Karena sekarang belajar dimanapun bisa. Bisa bawa handphonenya, mengikuti saja dulu. Gitu Bapak Ibu. Jadi setelah itu bisa, Bapak Ibu sekarang memang kalau kita siasati kondisi yang ada, sambil naik ojek bisa belajar Bapak Ibu. Melihat handphonenya atau direkam pembelajaran itu. Sehingga nanti bisa dibuka kemudian. Jadi nggak ada masalah Bapak Ibu. Jadi untuk vaksin semua jalan. Jadi semua bersinergi. Ya, ada lagi Bapak Ibu, saya senang sekali pertanyaan ini. Inilah bukti tadi yang saya bilang merasa memiliki. Jadi Bapak Ibu tidak boleh bertanya kemana-mana, hanya boleh bertanya kepada sekolah kita. Ya, selalu bawa sekolah kita. Ya, terima kasih. Kita Bapak Ibu SMA Negeri 60 terkenalnya ada pada pelayanan itu namanya service excellence. Pelayanan prima. Jadi Bapak Ibu, monggo nanya apa saja, jangan ada sungkan-sungkan Bapak Ibu. Inilah keluarga kita. Silakan Bapak Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak, mau nanya Pak? Monggo, Ya, monggo Pak. silakan. Ya, Cahyadi orang tuanya. Iya sih, sebetulnya sih tadi pengennya ketemu dengan Pak Bahar ya di PMI, tapi rupanya Pak Bahar baru besok katanya ke lokasi di PMI ya. Pertanyaan saya tadi berkaitan dengan penjelasan Pak. Maaf Pak Hendra, siswanya kelas berapa? Kelas 12 Pak. 12. Kelas 12 ya. Kelas MIPA 3 Pak. Monggo Pak Hendra, monggo. Ya. Pertanyaan saya ini Pak, jadi tadi kan masih abu-abu ya, saya masih belum jelas. Kelulusan kelas 12 yang masuk perguruan tinggi negeri itu rata-rata sekitar 120-an ya per tahunnya kalau nggak salah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika PJJ ini apakah hasilnya
lebih baik dibandingkan dengan sebelum PJJ, artinya sebelum ada masa pandemi, Pak? Atau malah menurun? Kalau menurun mungkin karena memang efek dari pandemi ini, jadi mungkin katakanlah ada semacam permakluman gitu ya. Nah, tapi di periode kurikulum sekarang yang 2022, apakah ada semacam kayak evaluasi untuk perbaikan, karena kita udah pernah mengalami PJJ kemarin di 2020-2021 gitu ya. Dan apa yang akan dilakukan perbaikan itu, kayak semacam improvement atau enhancement lah ya, kayak gitu ya Pak ya, untuk kelas 12. Terus pertanyaan yang ketiga, yang terakhir itu adalah untuk yang undangan Pak, yang jalur undangan. Tadi tidak disampaikan penerimaan perguruan tinggi negeri itu apakah melalui salah satunya melalui jalur undangan atau memang itu semua melalui jalur tes. Nah, kalau misalnya jalur undangan, kemungkinan tahun ini bagaimana Pak? Ya, itu aja mungkin Pak Bahar pertanyaan saya Pak. Baik. Ini pertanyaan Pak Hendra luar biasa, sekaligus juga menginfokan ke semua. Pak Hendra, kalau kita baca datanya, untuk tahun 2019 anak kita yang diterima di perguruan tinggi itu 167 siswa. Tapi kita lebih persentasinya ya Pak ya, sekitar 60%, karena Bapak Ibu SMA Negeri 60 Jakarta itu setiap tahunnya tidak menerima siswa sama. Nah, persisnya pada tahun 2019 itu siswa kita ada 8 kelas. Tahun 2020 2019 itu sekitar 60%, 2020 54%, 2021 turun 53%. Mudah-mudahan ini ada pertambahan. Kalau dari data itu jelas terjawab Bapak Ibu, menurun. Hampir semua sekolah SMA negeri menurun. Yang menjadi menarik Bapak Ibu, menurun itu tidak boleh bertahan menurun. Saya sangat setuju dengan Pak Hendra sampaikan tadi, wajib ada tindak lanjut dari kita, wajib evaluasi dan tindak lanjut untuk tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti melalui Ketua Komite Sekolah, Bapak Ibu semua, pasti ada upaya kita tahun ini. Kita tidak boleh biarkan ini menurun, karena sebenarnya orang yang beruntung itu orang yang akan lebih baik bertambah untuk ke depannya. Kita memang Pak Hendra dan Bapak Ibu semuanya, pada tahun 2019 memang kita buat sangat ketat sekali Bapak Ibu. Saya mungkin termasuk kepala sekolah yang sangat ketat dalam hal bagaimana proyeksi anak untuk masuk perguruan tinggi. Dibuktikan Bapak Ibu, anak-anak kita itu setiap Sabtu Minggu belajar di sekolah. Dan itu saya awasi, diawasi semua. Belajar mulai dari jam 7 sampai jam 11. Terlambat aja Pak Hendra, anak-anak saya usir. Karena nggak boleh seenaknya. Hanya dengan disiplin orang bisa bangkit. Jadi orang tua mau alasan apapun, kadang-kadang orang tua bilang bangun tidur Pak jam 9, tiba-tiba datang jam 10, saya bilang pulang aja. Jadi saya bilang Anda akan dapat, dan orang yang disiplin saja belum tentu sesuai dengan keinginannya. Apalagi terkesan ada kurang disiplin. Nah itu Pak Hendra dan Bapak Ibu guru semua ini, terima kasih banyak Pak Hendra. Wajib kita ada pembenahan Pak, dengan kondisi apapun. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Tapi kalau Bapak tanya, hampir semua SMA negeri di Jakarta mengalami penurunan, iya. Dan alhamdulillahnya SMA negeri 60 menurunnya itu sekitar 1% Pak dari tahun lalu. Tapi dari tahun 2019 ke 2020 menurunnya hampir 6%. Kalau dari jumlah Pak, kita nggak bisa baca di jumlah karena tergantung kepada penerimaan tahun ini. Katakan misalnya tahun ini kita misalnya menerimanya 252. Tahun lalu 280. Tahun sebelumnya 288. Jadi selalu kita lihat persentasinya saja setiap tahunnya. Ya, gitu Pak Hendra ya. Jadi upaya kita pasti ada Pak. Saya rasa senang sekali kalau ketemu Bapak tadi di PMI itu. Iya. Tadi mau bertanya di sana
Yang untuk jalur undangan Pak belum dijawab Pak. Yang jalur undangan mungkin kita buka datanya Pak dari data Pak. Kalau mohon disiapkan Pak Ipul data undangan yang tahun ini ada dibuka nggak Pak Saiful? Saya tidak hafal persis semuanya. Pak Ipul, ada Pak Ipul? Nggak ada Pak Ipul ya? Ya, sebentar Pak. Ya, yang jalur undangan ya. Lanjut. Pak, sambil dibuka sama Pak Ipul, Pak Hendrat, Bapak Ibu guru yang lainnya, ini menjadi sangat penting buat kita semua Bapak Ibu. Jalur undangan, kita sebut ada namanya SBMPTN. Oke lah jalur undangan. Dulu namanya PMDK, ada namanya jalur bebas ujian. Boleh, silakan Bapak Ibu. Jalur undangan itu ditentukan oleh 6 mata pelajaran. 6 mata pelajaran. Kalau dia jurusan IPA, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika umum ya Bu, bukan matematika peminatannya. Kemudian fisika, kimia, biologi. Saya ulang. Jadi pada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, IPA IPS sama. Kemudian pada IPS ditentukan oleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, berikutnya ekonomi, geografi dan sosiologi. Itu yang diperingkat selama 5 semester. Bapak Ibu ya. Jadi betul kata ketua komite tadi, berjuang selama 5 semester. Pada nilai, usahakan nilai itu semua di atas 76. Kenapa begitu Bapak Ibu? Kalau 75 itu baru pada batas KKM, kriteria ketuntasan minimum. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, bisa Pak Ipul? Baik, Pak. Ya, Izin bertanya, Pak. kita buka dulu jalan, Bu, ya. Tadi sekaligus. Boleh, Bu. Boleh langsung aja, nggak apa-apa. Ya, saya orang tua dari Kesana Tania, kelas 12 IPS 3. Pertanyaan, apakah benar kalau sekolah pindahan itu tidak ada kesempatan untuk mendapatkan jalur undangan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Ini yang saya sangat suka, Bu Rohmiatun ya. Iya. Nah, Ibu, inilah rasa memiliki yang luar biasa, Bapak Ibu. Itu tidak benar. Ya, Bapak Ibu ya, ada banyak anak kita yang pindahan masuk juga di jalur undangan. Itu enggak benar, Bapak Ibu. Yang dilihat prestasinya. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Jadi kalau katanya memang sangat repot kita, Bapak Ibu. Ibu tepat untuk bertanya. Tolong Pak Ipul dibuka. Ya, makasih Bu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan diterima nanti Bu di PTN. Amin, amin Pak. Amin. Amin. Ada data kita Pak Ipul? Terima kasih sudah. Oke. Wah, nggak kebaca. Ini, Kecil Pul, kecil. Belum diperjelas Pak ininya. Buram. Layarnya Pak. Masih buram? Buram. Masih buram. Pecah. Bisa. itu. Coba share screen jangan dicentang. Masih buram Pak. Ya, kalau dianukan di jelas jumlahnya Pak Ipul dianukan dulu aja kalau nggak. Nanti kita Bapak Ibu, ini sesungguhnya data ini nanti semua akan kita tulis. Sudah jelas. Akan dipampang Bu Bapak Ibu. Layar besar nanti di sekolah kita ini wajib kita tuliskan. Nah, ini Bapak Ibu. Jelas. Ya, oke. Di berbagai kelas yang ada. Nih. Ini yang tadi pertanyaannya Pak, jalur SNM, SBM, dan lain sebagainya, ini sudah kita siapkan datanya. Jalurnya ya, ini yang jalur, dijelasin Pak Ibu, Ya. Jadi izin menambahkan Pak, untuk pertanyaan dari Bapak Hendra tadi, terkait dengan mohon izin Pak, ini saya tidak menjelaskan terlalu detail tentang PTN ini, hanya memberikan gambaran jumlahnya saja karena pada saat ini forumnya untuk semua orang tua kelas 10, 11 dan 12. Memang biasanya kami selalu mengagendakan khusus untuk orang tua kelas 12. Jadi biasanya kami nanti ada forum khusus dengan orang tua kelas 12 menginformasikan tentang PTN ini, persiapan untuk PTN, kemudian menginformasikan juga tentang penilaian-penilaian
di kelas 12 yang tentunya berbeda dengan kelas 10 dan 11 karena ada ujian sekolah tulis, ada ujian sekolah praktek, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak, dan tentang data yang Bapak tanyakan tadi, berapa persen SNMPTN karena kita akreditasi A masih 50% ya Pak. Oke, yang tahun kemarin itu untuk kuotanya. Nah, untuk siswa yang lulusnya itu sudah ada di data yang update 8 Juli. Ini nanti kami sampaikan ulang ke wali kelas 12 yang 2021-2022 ini disampaikan nanti ke grup orang tua supaya orang tua bisa melihat bahwa siswa 60 yang tahun kemarin diterima di PTN itu ada beberapa jalur ya Bapak Ibu, itu ada jalur SNM atau jalur undangan, kemudian ada PPKB UI, kemudian ada SNMPN, jalur ketua OSIS. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah 3 ketua OSIS 3 tahun selalu diterima di IPB melalui jalur ketua OSIS dari tahun 2019, 2020 dan 2021, dan juga dari SBMPTN. Ini mungkin untuk lebih detailnya nanti saya bagikan filenya Bapak Ibu ke wali kelasnya untuk diteruskan ke Bapak Ibu orang tua. Seperti itu mungkin Pak? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu orang tua, ini nggak apa-apa Bapak Ibu orang tua kelas 11 dan 12 biar tahu semua nanti ini karena ini kebanggaan kita Bapak Ibu, nanti itu akan kita buat bannernya yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sekolah nama-nama itu sudah langsung ada semua. Ya, itu Pak Indra ya. Sementara Pak, ya. Ada lagi Bapak Ibu? Luar biasa ini. Mohon izin Bapak, mau bertanya Bapak, Pak Bahar. Mari. Saya Sari, orang tua Naufal, kelas 11 IPS 2. Nanti apakah ini untuk kelas 11 ini sudah mulai diberitahu atau disosialisasi strategi untuk untuk mendapatkan jalur undangan itu bagaimana gitu Pak? Karena kan jalur undangan itu sepertinya sudah dilakukan dari kelas 1 atau kelas 2, kelas 11 atau kelas 10 atau kelas 11 gitu ya Pak. Jadi supaya kita bisa tahu strategi kita nih mesti gimana gitu untuk mempersiapkan anak-anak gitu Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ini kalau Pak bisa tanya, Bapak Ibu kita sudah atur jadwalnya akan ada langsung ke yang kelas 11. Ini baik, luar biasa ini. Jadi akan ada Bapak Ibu hanya saja kalau biasanya selalu kita buat di audiovisual secara rinci sampai banyak pertanyaan anak-anak biasanya, tapi mungkin dalam waktu dekat ini, jadi masih di bulan Juli ini kita akan ada nanti strategi itu. Bapak Ibu khusus untuk kelas 11 nanti akan sering kita buat motivasi, ya karena kelas 10 juga seperti itu sehingga tahu persis mau arahnya kemana. Jadi jangan lagi ditanya anak-anak kita Bapak Ibu sudah kelas 11, nak mau perguruan tingginya mau kemana sih nak? Belum tahu, jangan. Jadi memang harus jelas. Dan kalaupun ditanya, misalnya jawab perguruan tinggi kemana, jurusan apa, benar-benar sudah tahu mau akan kemana nanti setelah graduate dari sekolahnya. Ya, setelah selesai dari sekolahnya. Ya, gitu. Baik, ya Bu Sari ya. Ya, makasih Bu. Makasih ya, Pak. Ini luar biasa ini sudah sampai jam 3 ini. Oke. Ya. Cukup Bapak Ibu ya. Masih Karena boleh sudah pertanyaan lagi Pak? Boleh. Ada. Lagi boleh. Keren ini orang tua kita ini. Yuk, Ari. Monggo Bu. Oh, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Bahari, guru-guru semua. Saya Ana, mamanya Keisha dari MIPA 4. Ya, kebetulan saya waktu di kelas 12 ya juga sering menyampaikan ke wali kelas ya Ibu Dini, dan Ibu Dini juga banyak memberikan masukan dan juga akan menyampaikan ke kepala sekolah dan jajaran SMA 60 ya. Waktu itu yang saya tanyakan selama di kelas 11 kemarin itu peran BK masih belum terlalu aktif ya Pak. Di mana dan memang waktu itu kami sudah diinfo juga karena adanya transisi ya seperti itu, dan kami maklum ini, dan kami minta support dari kepala sekolah, guru semua supaya BK-nya lebih diaktifkan lagi, dan
insya Allah bisa membantu juga anak-anak mungkin masih kebingungan ya Pak ya, kita apa namanya mereka dengan informasi yang begitu banyak PPKE, PPKB, SNPTN atau apa. Jadi dengan adanya peran BK yang lebih aktif, insya Allah bisa membantu anak-anak dan juga presentasi anak-anak yang nanti diterima bisa lebih meningkat. Baik, terima kasih Bu Ana. Ini memang nyambung sekali nih, luar biasa. Bapak Ibu, kita kemarin itu BK kita ada namanya Pak Ode diterima jadi PNS, CPNS, dan pindah ke jauh sekali SMP 261 di Jakarta Utara. Ya, Bapak Ibu, tinggal satu BK kita, BK itu Bu Teti. Nah, alhamdulillah Bu, baru tadi guru BK kita ngobrol dengan saya. Ada guru BK kita yang baru, namanya Bapak Muhammad Bembi Aulia. Pak Bembi panggilannya. Jadi mudah-mudahan nanti harapan kita seperti yang Ibu sampaikan nanti, dengan adanya penambahan BK ini, karena kalau hanya satu BK memang tidak tertangani Bapak Ibu. Ya, tidak tertangani. Layaknya guru BK menangani itu dari 150 sampai 250 siswa. Satu BK. Kalau kita 820 siswa satu BK itu kewalahan. Tapi insya Allah Bapak Ibu kelas 12, kita juga sudah sampaikan tadi, info tentang perguruan tinggi lebih banyak berkonsultasi dengan wali kelas atau dengan guru BK-nya. Selalu kita buat aktual nanti Bapak Ibu. Dan utama yang kelas 12 tentang perguruan tinggi, juga nanti akan kita upload banyak nanti di web sekolah kita. Bu Ana, terima kasih. Jadi dengan kelas 12 Bapak Ibu, orang tua nanti akan sering diundang. Ya, karena akan banyak perubahan, kemudian akan banyak juga yang harus disiapkan untuk menuju perguruan tingginya. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, cukup ya. Karena berkenan dengan waktu ini ya. Bapak ada pertanyaan satu boleh? Ya, silakan monggo Bu. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua murid dari Jihan Maulida kelas 12 IPS 1. Yang saya mau tanyakan ini Pak, apakah ada bimbel nanti di kelas 12? Bimbel dari guru kelas masing-masing atau dari yang akan di UN-kan itu loh. Nah, itu waktunya kapan? Dan kira-kira gimana caranya kalau kita mau ikutan, muridnya mau ikutan gitu Pak. Terima kasih. Nah, ini Bu Farida, ini Bapak Ibu semua yang kelas 12 ya, nanti akan kita undang khusus. Ada lebih menukik nanti pertanyaannya. Akan ada bimbel, bukan bimbel kali namanya Bu, nanti karena ujian nasional sudah nggak ada. Nanti akan kita buat arahnya lebih bagaimana anak kita tembus perguruan tinggi negeri. Seperti yang saya sampaikan tadi ke Pak Hendra tadi. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan pihak luar, tentunya semua itu terfasilitasi dengan komisi sekolah. Makanya Bapak Ibu, biasanya dalam setahun untuk orang tua kelas 12 itu bisa 4-5 kali diundang ke sekolah. Karena wajib tersosialisasi. Hanya saja mohon maaf Bapak Ibu sekarang memang kondisi itu nggak memungkinkan, tapi nanti akan ada cara lah untuk kita Bapak Ibu. Jadi sangat memungkinkan nanti Bapak Ibu orang tua kelas 12 secara lebih khusus kita undang. Ya, iya. Itu Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Bapak, Ibu guru serta orang tua murid kelas 10, 11 maupun 12 untuk acara pertemuan orang tua siswa pada sore hari ini, dan dengan Quratul Fatihah bagi beragama Islam. Yang non-muslim silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita doakan pada sore hari ini
saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita yang mungkin pada hari ini kurang sehat. Mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakitnya. Amin. Semua terhindar dari pandemi COVID-19. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Dan Alamin. minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan negara kita, bangsa Indonesia cepat-cepat berlalu dari COVID-19 dan jadikan negara bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karim irhamna ya arhamar rahimin, irhamna walidina, irhamna walidina, Amin. walidina. Allahumma Fatihah. Ibu Saruni yang tadi tahu kalau misalkan aku Fatihah. Amin. Khair. Amin. Wa barakah wa barakah wa dunia wal akhirah. Amin. Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Amin. Subhanallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sarul yang telah memimpin doa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dalam Zoom meeting ini. Maka mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara apabila dengan kurang berkenan mohon diberikan minta maaf dan Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas infonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Bu. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Terima kasih Pak. Kembali hari. Terima kasih Pak.